Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fadila Lubis, mahasiswa Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Sumatera Utara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, Profesor Dr. Iskandar Sadalia, SME. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teori dan konsep kinerja keuangan. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian kinerja keuangan yang saya kutip dari International Journal of Civil Engineering and Technology. Kinerja keuangan adalah kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang mencakup pengumpulan dan penggunaan dana yang diukur oleh beberapa indikator rasio kecukupan modal, likuiditas, leverage, solvabilitas, dan profitabilitas. Tujuan dari kinerja keuangan ini adalah untuk mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, sehingga dapat menentukan profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut diperlukan analisis. Analisis laporan keuangan memiliki artian upaya untuk menentukan penting dan makna data laporan keuangan sehingga perkiraan dapat dibuat dari pendapatan masa depan, kemampuan untuk membayar bunga dan jatuh tempo utang, serta profitabilitas dari kebijakan yang dibagi secara sehat. Dalam menganalisa kinerja keuangan, terdapat 4 metode. Yang pertama, gross profit margin, yang tujuannya untuk menunjukkan efisiensi produk dari perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua adalah net profit margin, yang bertujuan untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola perusahaan. Yang ketiga adalah net interest margin, untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam hal mengelola aktiva produk sehingga bisa menghasilkan laba bersih. Dan yang terakhir adalah CAMEL, bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan rasio keuangan yang ditekankan pada 5 hal. Yang pertama itu adalah capital, yang kedua adalah asset quality, yang ketiga adalah manajemen, yang keempat earning, dan yang terakhir adalah liquidity. Masuk ke review jurnal-jurnal yang saya cari, kebetulan ada 2 jurnal yang akan saya review. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul Airline Value Chain Capabilities and CSR Performance, The Connection Between CSR Leadership and CSR Culture with CSR Performance, Customer Satisfaction, dan Financial Performance. Nah, jurnal penerbitnya ini dari The Asian Journal of Shipping and Logistics, volume 35, nomor 1 halaman 30-40 tahun 2019. URL-nya seperti yang tercantum di layar. Penulis atau penelitinya ada 3 orang. Yang pertama Savannah, Finn, dan Zahid. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh kemampuan rantai nilai pada kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Subjek dalam penelitian ini adalah 18 responden dengan rincian manajemen senior, wawancara semi terstruktur yang dipilih secara sengaja atau non-random sampling dari masing-masing area yang ditargetkan dari rantai nilai 3 maskapai penerbangan untuk mendapatkan perspektif strategis dan pengetahuan praktis dan wawasan tentang kemampuan nilai mereka dan efek pada kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, seorang eksekutif senior dicocokkan dengan masing-masing bidang kegiatan dan wawancara tersebut diatur dan dilakukan dalam 6 divisi di masing-masing maskapai. Nah, tadi disebutkan 3 maskapai. 3 maskapai yang diwawancara itu berasal dari 3 benua yang berbeda. Sementara maskapai tersebut mengadopsi inisiatif CSR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara ini dilakukan melalui media online seperti Skype atau telepon, tergantung batasan waktu dan pertimbangan untuk diskusi tanpa hambatan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat persyaratan kuat untuk kinerja perusahaan yang berkelanjutan di lingkungan saat ini, tapi hanya dapat dicapai di mana pendekatan tersebut tertanam dalam bisnis inti oleh para pemimpin CSR yang dapat menetapkan konsep penciptaan nilai melalui budaya CSR. Jurnal yang kedua itu berjudul Innovation and Financial Performance of Company Doing Business in Brazil. Ini penelitiannya di Brazil. Jurnal penelitiannya itu diterbitkan oleh International Journal of Innovation Studies 2, volume 2 nomor 4 halaman 153 sampai 154 tahun 2018. URL-nya seperti tercantum di layar.
Penulis dan penelitinya ini ada 4 orang. Yang pertama Juliana, yang kedua Leonardo, yang ketiga Herbert, dan yang keempat Vinicius. Tujuan dari penelitian yang mereka lakukan adalah untuk menganalisis apakah upaya untuk berinovasi memiliki pengaruh positif pada dampak inovasi dan pada kinerja perusahaan yang melakukan bisnis di Brazil. Subjek penelitiannya itu perusahaan yang ada di Brazil, dilihat dari beberapa sektor dan dari berbagai ukuran. Penelitian ini menggunakan data Fintech 2011 yang merupakan survei terbaru pada saat penelitian. Nah, Fintech ini adalah survei komprehensif tentang inovasi perusahaan di Brazil. Selanjutnya, data kinerja dikumpulkan melalui survei lain, yaitu survei PIA yang dilakukan oleh IPG. Nah, PIA ini adalah survei tahunan dari IPG yang mengumpulkan informasi tentang industri di Brazil. Metode penelitiannya ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Analisis datanya menggunakan covariance SEM longitudinal dan model data panel statis dan dinamis. Hasil penelitiannya menyimpulkan ada 3 hal. Pertama, upaya untuk berinovasi memiliki hubungan positif dan signifikan dalam dampak inovasi. Namun, tidak ada hubungan yang signifikan antara dampak inovasi dan kinerja keuangan. Yang kedua, kinerja dapat dipengaruhi tidak hanya oleh faktor inovasi atau dampak inovasi, tapi juga oleh faktor lain, baik yang eksogen maupun endogen bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah volatilitas politik dan ekonomi dapat menekan manfaat langsung dari inovasi untuk penciptaan nilai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.